Ya, gue jadi banyak belajar ini ya, apa, banyak belajar, dengan sendirinya gitu. Jadi gue Mmm. belajar nggak nggak semuanya itu dikasih tahu, nggak semuanya itu tertulis di apa, teori. Jadi by learning by doing jadinya semuanya itu. Gue banyak banget gue belajar yang ketemunya tuh bener-bener yang spontaneous yang saat itu. Iya. Dan kan kalau ketemu spontaneous itu berbeda sama lu baca. Akhirnya gue pelajarin basket, jatuh cinta langsung. Sampai detik ini gitu. Jatuh cintanya gila-gilaan dan gue merasa di basket itu apa ya, kayak pra mempelajari setiap hari tuh belajar. Hey everyone, seperti biasa kalau kalian nemuin podcast apa sih tentang perjalanan hidup dan perjalanan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Langsung aja kita ngobrol sama pemain film yang luar biasa dan legend banget. Siapa lagi kalau bukan Mario Lawalata. Right? Oh ya, Bener. betul. Bang, apa kabar Bang? Baik dong, baik. What's Harus up bro? sehat, sehat, amin, puji Tuhan, baik Dan gue semuanya. hari ini seneng banget bisa ketemu sama lu Bang. Dan Ah, gue ngerasa kayak Tuhan tuh memang sengaja mempertemukan gue sama lu untuk kita ngobrol ke depannya. Dan amin, gue percaya bahwa adanya lu di sini itu justru membuat orang-orang bisa belajar banyak hal tentang lu, tentang kehidupan, dan mungkin siapa tahu nih Bang, ke depannya nanti kita ngobrol, siapa tahu nih teman-teman yang ada di sini juga ngalamin juga yang lu alamin juga dalam iya, kehidupan lu amin, ke amin, amin. belakang. Dan eh awal mulanya lu suka olahraga itu gimana Bang? Olahraga itu jadi, kayaknya gue memang aktif ya dari TK tuh gue udah aktif. Nah TK Hmm. itu gue inget banget, jadi setiap keluar main, itu gue kalau, main sama anak-anak tuh adalah gue dikejar sama satu TK. Satu TK ngejar gue, jadi gue lari nanti mereka ngejar harus nangkep gue gitu. Satu TK, karena TK gue dulu cuma 2 kelas, A sama Oh. B gitu. Cuman itu mungkin satu kelas isinya cuman ya 20 orang lah. Lumayan tapi kan dikejar, kan TK kan kecil ya. Di Bintaro gue inget banget TK Kasih Ananda 7, nggak tahu masih ada atau nggak, mungkin masih ya, semoga. Itu, gue lari dikejar gitu, jadi gue memang aktif. Terus, pas SD gitu-gitu gue tuh agak gemuk. Terus nyokap ya bilang yang, "Kamu udah apa, tiap pulang sekolah main aja, main sepeda atau apa, pokoknya olahraga lah, pokoknya bergerak," gitu. Karena dibanding di rumah nonton, makan gitu kan, jadi nanti makin nggak sehat Iya iya gitu. iya. Jadi akhirnya gue main sepeda, main keluar, wah gue main terus dan gue seneng banget main. Jadi, ya dulu kan permainan anak zaman dulu main benteng, Iya 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 iya, gue juga main mainin gitu juga lagi. maling-malingan, yang gitu, Iya yang iya. kejar-kejaran, yang disentuh kena maling, yang gitu-gitu. Pokoknya gitulah, sama anak-anak kompleks, anak-anak kampung sekitar Bintaro. Jadi gue tuh main terus soal anaknya. Nah abis itu, main bola, awal main bola, gue suka banget main bola, sangat tiap hari pulang sekolah pasti main bola. Udah main bola main bola main bola, akhirnya gue dikenalin sama basket. Mmm. Waktu SD itu, SD gue PSKD itu volinya juga karena guru-gurunya main Mmm. voli itu lumayan kayak rutin. Oke. Main voli jago gue, suka gue, untuk anak SD jago gue lah, jago. Main voli terus habis itu saudara gue ngenalin sama basket kelas 6 gue inget. Pokoknya gue umur 10 tahun. Basket terus kayaknya nah dari situ tuh gue baru sadar sih beberapa tahun lalu, mungkin berapa puluh tahun lalu, kalau gue tuh suka sesuatu yang nggak gampang gitu, yang susah. Basket itu Mmm. susah kan? Iya, Ringnya betul. kecil, kita harus bisa dribble aja nggak bisa 2 tangan, ada peraturan-peraturan Iya. banyak banget, susah nggak Dan basket? musti konsentrasi dribble sama jalan Nah, sama fokus iya iya layup iya. terus juga nggak bisa larinya lebih dari 2 langkah, kalau Iya. ngambil bola, bolanya udah dipegang, pokoknya banyak. Nah, gue tuh orangnya penasaran kayak kenapa gue nggak bisa, masa gue bisa? Nah, akhirnya dikenalin basket, gue sangat penasaran kok dia bisa nge-shoot dari sini, kok bisa pantulin ke papan, kok banyakan gitu, kok bisa nge-shoot dari jauh 3 point, gue harus bisa. Nah, gue tuh orangnya kayak gitu banget. Akhirnya gue pelajarin basket, jatuh cinta langsung. Mmm. Sampai detik ini gitu. Jatuh cintanya gila-gilaan dan gue merasa di basket itu, apa ya, kayak
mempelajari setiap hari tuh belajar. Jadi lu nggak Setuju. bisa tuh kalau kan mungkin beda ya kalau olahraga individu yang nggak ada body contact, Iya. misalnya bulu tangkis atau tenis, badminton, pokoknya gitu-gitu. Kan lo kalau lu udah kurang bagus lu nggak sama orang anak muda pun gitu yang anak lebih muda tapi masih baru belajar lu pasti akan udah pasti gue bisa mainin lah masih menang gitu. Nah kalau di basket tuh enggak karena kalau kita semakin berumur speednya semakin pelan, fisik semakin nggak sekuat anak muda gitu. Tapi kalau punya IQ yang bagus di basket tetap bisa ngalahin anak muda itu karena Mmm. nggak cuman fisik gitu harus punya IQ yang bener. Cara berpikir yang Iya, kuat. dan kalau di-compare dengan sepak bola kalau misalnya kita jadi striker, Mmm. kalau kita kebobolan kan nggak akan disalahin striker, Iya, nggak mungkin. Tugas kita nyetak gol gitu. Misalnya kita kalah main bola nih, misalnya kita kalah 10-8, tapi mmm, 8-8-nya lu yang nyetak gol striker. mmm. Pasti akan jago. Iya, Iya dong? right. Pasti. Iya. Tapi kalau basket nggak bisa. Lu harus defense, lu nggak bisa lu cuman, "Gue cuman bisa poin doang, tapi gue nggak bisa defense." Orang akan ngeliat, "Gimana sih lu bego, masa orang" iya kan pasti akan Iya begitu. iya, iya "Masa iya. lu main poin doang?" Kalau nggak kebalikannya, lu nggak bisa poin, lu cuman jaga aja bagus, tapi begitu dapat bola, "Udah biarin biarin," nggak akan masuk. Begitu ngelempar nggak masuk semua. Jadi orang juga kan nah basket kan nggak, harus bisa defense, offense, IQ yang bagus, fisik yang bagus. Itu yang ngebuat gua jatuh cinta di basket dan itu pun yang ngebuat gua menjaga fisik gua tetap harus bagus dan harus punya IQ, harus belajar terus, harus fokus terus. Fokusnya tuh seconds, basket tuh kan mainnya detik. Betul. Ya kayak main bola, Iya. kalau emang lu jago dan tim lu jago, lu bisa 90 menit passing-passingan nggak akan kerebut, nggak apa-apa. Mmm. Di basket kan nggak bisa, ada waktunya. Lu harus udah nyerang, habis itu, eee, akan diserang balik gitu. Mmm. Jadi ya kayak gitu-gitu, itu yang ngebuat gue jatuh cinta sama basket karena Wow. detail banget. Wow, jadi ada sebuah challenge untuk lebih memang iya bener kalau cerita lu tadi tentang basket Bang, bahwa memang satu lebih ada challenge-nya, yang kedua lebih yang kayak memang body contact-nya juga lebih Lebih berasa kayak berasa, gitu terus kan. tim game, komunikasi, Iya, semuanya juga ada dengan pelatih, dengan, sesama pemain, dengan musuh juga kan boleh trash talk yang gitu-gitu. dan Jadi apalagi ketemu orang-orang yang lebih gede kita ngerasa lebih di-domination gitu nah, kan, itu iya gimana gue bisa caranya? ngerasain itu sih part-part of itunya. Nah, Iya iya, tapi, eee, sorry, usia lu sekarang berapa? 45. 45. Di Iya. usia 45 ini sama dulu itu value-nya berbeda nggak? Menilai tentang basket atau pencapaian tentang basket tuh beda nggak sekarang sama yang dulu? Ya beda karena kalau muda itu kita lebih physically, lebih Mmm. mainnya cepet apa, pokoknya lebih lebih semuanya lebih lebih fisiknya lebih ngaruh lah. Kalau sekarang kita harus lebih smart, jauh lebih smart karena fisik kita udah pasti menurun walaupun tetap gua ngejaga, gua ke gym almost every day, workout apa, apalagi kalau mau tanding persiapan semua makan yang bener, tidur, recovery, everything lah gitu. Tapi still itu nggak bisa bohong Iya. karena apapun ya dibanding misalnya sama anak muda yang 25 tahun sama gue yang sekarang 45, kita workout-nya barengnya sama, semuanya sama, hasilnya akan beda. Karena Mmm. memang itu udah memang gravitasi dan semuanya memang akan menurun masa ototnya semakin tua, Setuju. gitu. Jadi, eee, gimana caranya adalah kita harus lebih smart. Jadi sekarang mainnya harus lebih smart, kita harus lebih ngerti kapan harus dribble, kapan harus lari, kapan harus lompat, kapan harus passing, bola harus kapan gitu. Kalau dulu kan lari aja terus, Oh aduin dulu aja tenaga nggak perlu diawet-awetin, sekarang perlu iya, diawet-awetin body sampai contact game aja. terakhir. Kalau sekarang seminim mungkin kalau bisa ngapain gitu, Iya yang iya iya. penting-penting aja gitu. Jadi, value-nya juga akan lebih berbeda dan lebih lebih wise lah, bermainnya lebih wise. Berarti secara ego pun juga berubah? Jauh, Berubah banget gitu? jauh, sangat jauh. Wow. Bang, let me get to know you better, gue pengen kenal lu lebih baik lagi dan Mhm. childhood lu seperti apa ya, Bang? Childhood gua tuh, apa ya, gua memang anak kecil yang bener-bener bermain dengan di luar gitu. Mmm. Jadi gua tuh nggak pernah punya, suster atau yang kayak gitu yang ngejaga Iya gitu, iya nggak iya. pernah Heeh. punya neni, Mhm mhm. terus nggak kalau pembantu rumah ada, tapi Iya kan iya. bukan neni ya.
Terus, nggak pernah punya kayak driver khusus mobil gitu yang nganter ke sana sini nggak pernah. Jadi gue ada kendaraan umum dari dulu. Di Bintaro tuh ada angkot, gue hafal tuh angkot 08, 613 Bintaro, 74 Rempoa, gue sampai sekarang masih hafal. Karena Oh, tahunan. Jadi gue, sekolah di Bintaro, sorry, tinggal di Bintaro, sekolah gue di Blok M, PSKD 6 depan 70. lumayan jauh juga saatnya, Naik jauh banget. bus zaman itu, everyday. Itu ya 1,5 2 jam, gitulah kalau macet. Ya 1 jam, paling cepet 1 jam, nggak mungkin di bawah 1 jam. Naik bus, SD, gitu. Jadi everyday berapa tahun tuh gue, gitu. Nah itu, childhood gue kayak gitulah, gitu. Jadi, ya anak gimana ya, kalau sekarang ya dibilangnya nggak bukan kasar, tapi kayak anak kampung lah gitu. Karena kan Hmm. kalau anak sekarang mana naik bus ke Right. sekolah. Yang bus ini ya, bus apa, umum ya, Ya, bukan bus antar jemput sekolah. ya. Kayaknya bisa dihitung maksudnya anak Zaman, kompleks lah iya, gitu. iya. Semua sekarang sekolah macet karena Alfard di depan semuanya ngantri kan gitu. Jadi ya gitu. Itu childhood gue, tapi gue sangat nggak ada ngerasa kayak, "Coba gue dulu gini." Enggak, gue malah bersyukur sebersyukur-syukurnya sama Tuhan, masa kecil gue begitu. Sangat bersyukur. Gue malahan mungkin gue nggak bersyukur kalau bukan nggak bersyukur, tapi kalau gue nggak merasakan itu, gue yakin I'm a different person ngelihat ngelihat dunia atau ngelihat kehidupan ini. Jadi bener-bener ya from Right, zero gitu. Gue right. tuh di rumah dulu di kompleks DPR Bintaro tuh ada sawah. Gue main di sawah, ada namanya batu tujuh tuh yang kalau ambil batu ceper, lempar tuh 7 kali cuk, 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 gitu di sawah. Itu permainan gue di jatuh-jatuh di sawah. Gue mainnya bener-bener begitu. Main sama anak-anak berantem sama anak kampung sekitar. Pokoknya itu childhood gue, main layangan jago banget, gue main layangan sangat jago. Tali kama, kenur, belasan tuh udah nggak tahu, anak-anak 24-an tuh kayaknya anak saya udah nggak ada yang tahu lah. Itu gue anak layangan banget. Wow. Wah sangat ini deh, menyenangkan. Maksudnya for me, makanya gue sangat masih punya cita-cita adalah gue pengen membuat open activities di Jakarta. Susah sih di Jakarta karena polusinya udah terlalu gede. Maksudnya Iya, iya. somewhere di tempat yang, apa ya, yang sehat gitu, maksudnya, udaranya sehat. Jadi gue pengen banget gue punya park buat anak-anak tapi open air, sampingnya untuk kayak, pet lah, mau Hmm. apapun, tapi itu berdampingan gitu. Hmm. Jadi anak-anak tuh Wow. harus outdoor menurut gue. Anak Iya, kecil iya. itu harus outdoor. Zaman sekarang gadget lah. Gadget, kasih aja biar diem nih nonton gadget. Gue ngeliat aja di restoran kayak, wow, kayak makanya gini, tuh anak kan kayak happy, tapi gue gini, gue ngebayangin kalau lu main di luar dengan teman-teman di park, gue yakin dia akan jauh lebih bahagia. Pasti, padahal kan dia kesannya nonton, mau makan diem kan terus, seneng kan tuh anak. Tapi gue yakin bayangin kalau dia di park, outdoor activities, main sama temen-temen, lari-larian, apa kek dia main apapun, gue yakin akan jauh lebih Gue bahagia ngebayangin hidupnya. kalau zaman dulu kita gitu ya, di meja makan asik sendiri dikemplang kali sama orang tua kita. Enggak, dan gue nggak suka di rumah, nggak betah. Karena pengennya main keluar. Nggak betah, gue cuman di rumah belajar, kalau disuruh pulang, pokoknya juga jam 6 gue harus di rumah dulu, jam 6 sore. Harus belajar sama ya harus makan, gue makannya kadang-kadang di rumah temen, atau jajan kita dikasih uang jajan ya gue, apa ya, pinter-pinter sendiri, hemat-hemat jajan apa gitu. Wow. Jarang banget gue nggak suka banget di rumah karena ya memang harusnya anak-anak tuh bermain di luar biar dia ya banyak belajar kan Iya, gitu, iya. ngobrol sama teman, komunikasi, melihat sesuatu, jadi nggak kaget nantinya, Hmm. nggak shock, culture shock atau apa, jadi Iya. kan tahu komunikasi, ketemu orang tua, ketemu ngobrol sama misalnya mau beli jajanan aja kan harus ngomong sama abangnya, Iya. "Bang, S1," kan, tapi ngomongnya harus sopan atau apa kayak, "Oh mau pakai apa Dek? Oh pakai ini," apa, kan itu suatu pelajaran loh sebetulnya tanpa disadarin. Kalau anak yang nonton dia kan nggak belajar, Dan gitu. gagal ngomong gitu Bang, gue kepikiran kayak memang anak zaman sekarang mungkin di Gen Z atau Gen Alpha gitu ya, kayaknya mereka itu kebanyakan dari mereka itu sulit banget untuk mengatakan thank you gitu. Itu Sangat. jadi masalah. Iya, bayangin kalau gue aja ketemu kadang-kadang sama anaknya temen gue atau apa, gini-gini terus, kamu siapa namanya?" "Ini Om," main lagi nonton.
nggak boleh, kamu sapa dulu gini, halo om ya ini, dah, wah dulu gue begitu, Wah, nggak dibanting. bisa tuh, nggak ada tuh Iya, kayak gitu. gue juga ngalamin hal Itu kayak gitu. sebenarnya itu tuh apa ya, kayak pelajaran yang nggak tertulis gitu, itu yang kayak harusnya tuh nature gitu, by nature tuh harusnya seperti itu anak-anak gitu. Makanya akhirnya mereka terbawa, karena kan dari saat itu mereka inget semuanya gitu. Tapi ya kalau anak sekarang ya udah gitu, akhirnya pas gede, ya udah banyak lah tuh kejadian-kejadian yang sekarang ini ya, mental health lah, Iya, 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 apalah, iya. ya itu karena mereka tidak terbiasa kecilnya, Nggak dikasih itu. gadget dari mental health. Kan banyak kan sekarang zaman aneh-aneh kayak gitu ya. Itu exactly makanya, that's why. Dan tadi gue sempet mau bercandain lu Bang, yang waktu lu bilang berantem anak kampung kayak gitu, mungkin kalau anak kampung yang udah gede zaman sekarang dia udah ngerasa kayak gini, bersyukur gue bisa berantem sama artis sekarang. Ya mungkin inget ya. Semoga inget sekarang sih pasti kalau ketemu lucu ketawa-ketawa pasti kita ngobrol Gue atau bersyukur apa. gue bisa berantem sama artis gitu, gue seneng banget gitu. Iya bangga juga. Wah gue dulu pernah berantem sama dia nih. Eh dengan seperti itu, dengan childhood lu seperti itu, pola asuhnya seperti apa Bang? Apanya? Yang lu dapat dari orang tua lu, Hmm? childhood lu, pola asuh lu seperti apa dengan childhood seperti itu? Ya maksudnya apanya nih? Maksudnya Pola pola. asuhnya yang lu dapat dari orang tua lu Hah? seperti apa? Dengan masa kecil lu seperti itu, lu dapet pola asuh yang seperti apa? Ya gue jadi banyak belajar ini ya apa banyak belajar dengan sendirinya gitu. Jadi gue Mmm, belajar nggak nggak semuanya itu dikasih tahu, nggak semuanya itu tertulis di apa teori. Jadi by learning by doing jadinya semuanya itu gue banyak banget gue belajar yang ketemunya tuh bener-bener yang spontaneous yang saat itu. yeah, Dan kan kalau ketemu spontaneous itu berbeda sama lu baca. right. Belajar dari textbook Iya, gitu. iya. Lu harus begini, lu harus Iya, iya, salam iya. orang, harus sering berterima kasih. Itu kan lu harus, oh gua harus gitu. Kalau ini kan, oh iya ya, kalau enggak, kamu nggak sopan ya, kamu harusnya ngomong terima kasih. Misalnya kita lagi pergi kemana gitu, oh iya oke, kan langsung, oh iya ya maaf, langsung gitu. Jadi tahu, oh ya besok-besok gua nggak boleh. Karena langsung saat itu juga gitu. Jadi gue banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup dari, dengan aktivitas gue di luar yang itu tanpa tanpa disengaja gitu, bukan apa sih, tanpa harus kayak dipelajarin by teori gitu, itu sih. Oh, Jadi pola hidup gue banyak banget gue emang learning by doing tuh sangat sangat mungkin hampir 90% dari hidup gue lah. Mhm. wow, wow, itu luar biasa banget. Di usia masih kecil akhirnya, koreksi gue kalau gue salah, Ya. usia berapa gue nggak tahu, tapi di usia masih kecil itu akhirnya bokap nyokap divorce. Oh udah dari 2 tahun, bokap nyokap Oh, gue itu udah dari 2 oh tahun 2 2 tahun, tahun. jadi dari bayi lah ibaratnya masih gua nggak tahu. Jadi gua memang hidup sama nyokap dari Sama gue 3 kakak tahun, lu ya Bang, sama sama kakak abang gua, lu? bener. Hmm, Itu jadi kita tadinya tinggal di Pekanbaru, hmm. lahir kita semua di Pekanbaru, dari umur 2, gue 2 antara 2 3 tahun gitulah. Kakak gua tuh, umur 5 tahun, itu, kita pindah ke Jakarta, ya udah langsung, sama nyokap udah, gitu. Udah Mmm. sendiri, udah sama maksudnya kita bertiga aja. Dan gue melihat bahwa ketika, ini sebenarnya baik sama aja sih, maksudnya mau perempuan mau laki-laki gitu ya, Iya, yang di mana utama mungkin nyokap lu gitu Bang ya, yang di mana dia musti membesarkan lu sendirian dengan sama kakak lu. iya, Yang di mana gue ngerasa bahwa kayak, seorang ibu musti memakai 2 peran di situ. bener. Peran nyokap dan peran bokap. Iya. Nah, yang lu tahu gitu, struggle apa sih nyokap lu, ngebesarinnya? Wah, ah, kayaknya, apa ya, itu bukan maksudnya itu bukan, bukan apa ya, kayak nggak ada yang mau lah kayaknya maksudnya anak sebagai seorang anak ataupun itu mempunyai ibu yang kalau punya mimpi gitu pengennya ibu seperti apa ya nggak ada yang mau kayak ibu kayak nyokap gua waktu itu karena What happened? ya bukan karena ibu gua itu harus bekerja pagi sampai malam jadi, eee, untuk ngurusin kitanya itu waktunya sedikit. Karena dia harus cari uang kan, kalau dia ngurusin kita ya kita makannya bagaimana. Mhm. Jadi ya itulah kenapa gue banyak bermain di luar dengan teman-teman, bukannya
nyokap gue suruh keluar, "Oh kamu Mmm, keluar aja main," iya gitu, iya. enggak, karena memang, begitu gue pulang kan nyokap kadang nggak ada, gitu, nyokap lagi Mmm, kerja, lagi apa, tapi wah ibu gue tuh semua pekerjaan dari kecil tuh apapun dia kerjain, apapun udah supir antar jemput dulu, untungnya jadi gue ikut antar jemput itu, sempet jualan cendol, dari rumah terus, jualan baju apa door to door zaman dulu ketok, "Mau beli baju nggak?" Ini zaman dulu kan itu banyak ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apapun dikerjain untuk supaya ya kita survive gitu dan, eee, ya gua sih dari kecil gua dan kakak gua nggak pernah merasa kekurangan. mmm, Kita tuh nggak pernah kayak ever sekalipun komplain kayak, "Ya dulu kita nggak enak ya hidupnya ya, dulu kita susah banget ya." Enggak. Itu yang gua lihat dari nyokap yang dia bener-bener berusaha ini keluarganya komplit. Dan sukses menurut gua karena ya kita nggak pernah ngerasa karena kita main, kita happy pulang ke rumah nyokap misalnya udah pulang, "Ayo makan malam, ayo belajar." Baru ketemu nyokap, baru ngobrol sama nyokap. Tapi pas ini kan sekolah, rata-rata kan habisnya di sekolah dari TK, SD habis habis, apa, pagi sampai siangnya tuh lama di sekolah, belum kalau gua ekskul. Pulang ya gua, main sama temen-temen. Jadi ketemu baru sore. Nah itu jadi ya tapi ketemu ya happy. Tuh, ya apa, nggak pernah yang, "Aduh mau ketemu mama, mau ini," mmm, nangis-nangis di rumah tuh kita nggak pernah sama sekali. Bener-bener happy ya kayak happy, kayak keluarganya iya iya iya, utuh dan cukup gitu. Bener-bener cukup, nggak kurang. Kita iya. nggak pernah ngerasa, pengen banget ya coba ada mobil, coba ada supir, coba punya sepatu bagus." Gitu-gitu nggak pernah ada dari dulu. Nggak tahu emang, ya emang jalannya Tuhan dan memang menurut gue ya, eee, ya nyokap memang, sangat apa, berusaha untuk keluarga kita utuh dan kita bener-bener merasa utuh gitu, merasa komplit gitu. Wow. Nah, di saat, eee, gini, gue percaya bahwa, dan karena gue juga terlahir dari keluarga, divorce juga Oke, gitu, broken home ya. nyokap Islam, bokap Katolik juga Ah, gitu. oke. Eee, gue justru ingin tahu Bang, kita kan sebagai anak pernah sebagai anak yang di mana kita pernah kayak satu momen kayak bokap kemana sih atau nyokap kemana sih atau Iya iya iya. you know, Iyalah iyalah. nah, itu yang lu tahu, awal-awalnya gimana? Oh, awalnya tuh bokap masih sampai kita umur berapa ya, mungkin 10, 12 tahun, itu bokap masih kalau ulang tahun, Natalan, ya pokoknya gitu kan ulang tahun kan ada ulang tahun nyokap, ulang tahun gue, ulang tahun kakak gue, Mmm, terus, Natal, terus mungkin, ya masih pokoknya masih suka ada lah datang, ngasih kado atau ucapin Natal sampai umur mungkin 10, 12 lah. Terus mhm, kalau pas udah zamannya ada handphone, masih suka nelfon, tapi cuman itu aja ya momen-momen itu tertentu gitu. Habis itu kan bokap kawin lagi jadi punya keluarga kan. Bokap kawin mmm, lagi, setelah itu 2 kali lagi apa 3 kali, gue sampai lupa. Ya pokoknya gitulah. Nah, jadi dia kan ada keluarga, jadi habis itu ya baru mulai mulai jauh tuh, mulai nggak maksudnya nggak iya iya Natal iya pun iya enggak, iya, apapun I enggak. know. Temen ya kitanya udah dewasa, udah kan dewasa, teenager. Jadi kita udah sibuk ya dengan teman-teman dan gua aja udah SMP udah mulai punya uang sendiri, udah mulai kerja Tapi lu di sempet nanya entertain. atau, kakak lu sempet nanya kayak, "Bokap mana?" Atau Oh nggak "Kenapa?" nanya, karena kan Oh masih berhubungan. Oh oh, maksudnya kenapa waktu iya kenapa divorce-nya, divorce-nya? oh ya akhirnya nyokap jelasin pas kita udah SMP-an gitu akhirnya nyokap ceritain. Tapi kita bener-bener, "Oh ya nggak apa-apa," gitu. Kayak kita nggak pernah, "Oh kok gitu ya, kok ini ya?" Enggak. Karena ya itu, kita nggak ngerasa kekurangan Karena dan nyokap bisa menggantikan posisi bokap di saat bener, itu iya. yang di mana kayak, kayaknya tanpa bokap hidup gue baik-baik Kita aja iya, gitu kan dan kita bener-bener nggak ngerasa kekurangan apa-apa gitu dan ya udah nggak, maksudnya kalau ada bokap oke, nggak ada fine gitu, nggak apa-apa mhm, juga, gitu. Jadi makanya kita eee, nggak pernah tahu kalau apa sih yang membedakan gitu, tapi karena kita nggak pernah ngerasa kekurangan gitu. nah, dengan pastinya dengan walaupun tidak 100% ataupun tidak besar tapi pasti ada dampaknya juga sedikit. Nah, gue justru ingin tahu Bang, dampaknya ketika, lu mengalami fatherless atau nggak punya sosok ayah gitu ya, di masa remaja lu seperti apa Bang?
Menjadi Mmm, anak yang seperti apa sih? apa ya, gue mungkin karena Dan nggak terutama juga kakak lu juga itu iya menjadi iya, anak yang gue sih kalau remaja ya gue karena udah banyak temen ya gue main, karena kan, gue basket, gue di-entertain, gue di sekolah, terus gue dari TK sampai kuliah sekolahnya beda semua, oh, nggak pernah sama. Jadi temennya kan banyak, mau mhm, nggak mau, karena kan beda-beda semua mhm. gitu. Belum temen rumah, belum temennya temen, pokoknya gitu-gitu. Jadi gue lebih lebih banyak, berhubungan dengan teman-teman, dengan pekerjaan, ketemu orang baru, ngobrol sama temen lagi gitu. Jadi gue lebih 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 banyak, di luar gitu ya, lebih banyak berhubungannya sama orang luar. Maksudnya ya tetap sama nyokap, cuman kan nyokap kerja, kakak gue kerja, ya apa, sekolah terus habis itu dia desainer, kalau dia udah mulai ngedesain. Sorry, lu beda sama kakak lu 3 tahun, oh 3 tahun. 3 tahun. Nah, jadi dia udah mulai ngedesain. Jadi udah kita sendiri-sendiri, cuman ya kita kalau ketemu ya ketemu, misalnya bareng, gereja bareng, atau enggak ya kalau Natal udah pasti hampir selalu bareng, ulang tahun, apa banyak lah. Kadang kalau ketemu, "Yuk kita ketemu makan malam bareng." Tapi waktu remaja, kita tuh karena punya kesibukan semua sendiri-sendiri, jadi ketemu ya di rumah aja, gitu. Jadi ya kita nggak ngerasa ada kurangan apa-apa aja gitu, karena ya kita saling support juga habis itu, gitu, Wow, wow. mhm. Tapi momen apa sih Bang yang bener-bener mengharukan banget yang sampai detik ini lu masih ingat, ketika, eee, e ngumpul sama nyokap, sama kakak lu itu momen apa sih yang bener-bener masih mengharukan banget sampai detik ini kalau lu inget? Oh, mengharukan sih, ya kita nggak mau kalau mengharukan sih nggak bukan haru ya, mungkin maksudnya kayak, kita bisa, spend, Christmas kalau nggak salah waktu itu Christmas atau, eee, ya Christmas Christmas tuh di Eropa, kita bisa ke Vatikan bareng-bareng, terus kita Wow, bisa ke, apa namanya, waktu itu, kayaknya Paskah, mau Paskah, kita bisa ke Yerusalem sama-sama, ke wow. sana gitu. Itu kan yang nggak semua keluarga bisa punya momennya bisa sama-sama, Iya kan. kesempatan-kesempatan seperti itulah gitu. Itu sih yang gue sangat bersyukur banget gitu, karena akhirnya kita bisa gitu. Kita udah pernah sama-sama ke sana, apa ya, merayakan hari besar agama kita sama-sama di sana gitu. Itu tuh, mmm, ya once kayaknya kalau mau lagi juga udah susah, belum tahu kapan waktunya, Iya iya iya, I kesempatannya know. ada lagi atau apa. Jadi itu sih momen itu yang gua ngerasa itu ini banget, Kayak akan apa ya, kayak seingat gue bisa ngerasa selamanya. happy banget sih lu di saat itu. Oh iya banget, sangat banget sangat banget. Kita semua kayak, wow gitu, thank God kita bisa ada di sini, finally dengan kita tahu semua proses kita itu nggak yang mudah gitu, maksudnya nggak yang kita itu udah dari lahir, dari awal, sampai mamah pun juga dulunya dari awal bukan bukan orang yang begitu lahir kita tuh udah punya keluarga yang Oh, utuh, keluarga yang berkecukupan lah gitu juga enggak. Makanya itu sebenarnya momen di situnya, bukan lebih ke kita bisa sampai ke situnya, tapi all the journey itu ya yang ya ya. kayak, wow, thank God. Tapi I believe, gue percaya banget that journey has to be happen. Ya, Iya itu harus terjadi. iya. Kalau enggak, mungkin kita belum tentu nyampe situ sama-sama atau mungkin keluarga kita nggak seperti ini. Wow, itu keren banget tadi bahwa apa tadi, the journey what? Had to be happen, harus Iya terjadi. iya. Itu, Perjalanan itu harus terjadi. apa ya, gue ngerasa bahwa nggak semua orang diberikan kesadaran hal itu sama Tuhan, dan lu Iya. mendapatkan kesadaran itu menurut gue kayak suatu hal yang blessing banget nggak sih dari Tuhan, berkat dari Tuhan banget? Iya iya iya, sangat sih. Gue sangat percaya, ya kayak gue bilang tadi, saat ini kita ada di sini aja, it's a God's plan gitu. Iya iya. Ini udah pasti semuanya rencana Tuhan, kenapa ada di sini, kenapa kita bisa ngobrol begini. Eee, gue menceritakan semua, kehidupan gue ini, itu tuh ya gue sangat percaya itu gitu. Makanya itu journey-journey itu tuh yang, eee, dan ini ke semua ya, gue ya maksudnya semua orang
gue yakin sesusah apa hidup kalian dulunya Oh, segala macam dan sekarang kalian udah nyampe di sini, itu tuh kalau kalian balik lagi ke situ, ya, belum tentu semua orang bisa seperti itu right. dan belum tentu semua orang bisa kuat kayak kalian ngejalanin sampai sekarang-sekarang ini pun. Apakah kalian emang taruhlah kayak gila ya gue dulu padahal begini-begini sekarang gue apa deh misalnya bisa kuliah di sini gitu atau gue bisa, kerja di tempat ini. Hmm, Itu kalau semuanya belakang itu Tuhan nggak ngasih jalan iya iya, itu dulu, nggak akan belum tentu right, kalian bisa right, nyampe saat ini semuanya. Jadi kita tuh bener-bener harus grateful, kita tuh harus it's a blessing lah, ya, itu semua right, tuh whatever happen itu it's a bless dari Tuhan. Jadi bukan don't complain, karena kalau jalannya beda, pasti belum tentu jalannya bagus. Akhirnya ya kita banyak contoh lah, banyak orang yang banyak banget yang sekarang end up-nya di mana gitu. Banyak yang wah kemarin-kemarin kita ngelihatnya, wah gila ya, wah semuanya bagus, semuanya wah semuanya ini. hmm, End up-nya kadang-kadang ada di mana hmm, masalahannya besar ternyata begini-begini. Kita harusnya bersyukur gitu yang kita dikasih susahnya seperti apa dulunya segala macam, end up-nya kita bisa begini itu dan ingat berapa banyak orang yang berkekurangan nggak secara fisik, nggak ya, secara mental, nggak secara materi, nggak siapa yang lebih kurang dari kalian tuh, aduh beyond deh terlalu banyak lah. Nggak ngomong jutaan juga lebih, puluhan juta juga lebih, ratusan juta juga lebih. Gitu. Jadi kalau kalian nggak bersyukur, please think again gitu. wow, Coba ini lagi, pikirin lagi gitu. wow, wow. Mhm. Sebelum nanti gue ngomongin karir lu, gue mau tahu deh, kalau misalnya kita bermain-main kayak time travel, ngerti nggak Mas, kita Iya balik ke iya iya, masa lalu gitu ya, masa lalu ya. di usia lu 10 tahun gitu ya, kira-kira kalau ketemu sama lu 10 tahun Bang, kira-kira lu mau ngomong apa sama dia? Ah, Kayak di momen-momen 10 tahun tuh kayak momen-momen yang sangat cukup struggle di usia lu segitu. anak kecil itu ya kayak harusnya apa gitu. Apa ya, gue mungkin, eee, kayaknya gue tuh sangat sangat, ada cuman satu hal yang kayak gue harusnya melakukan itu gitu, bukan menyesal tapi, bisa ada waktu itu satu adalah kayak harusnya gue lebih serius di, eee basket profesional basketball dan gue yakin kalau gue lebih serius, mungkin gue bisa national team, gitu. Wow, Cuman memang, saat itu pilihannya ada 2 adalah, gue serius di pro atau gue dengan pekerjaan gue di entertain untuk, ya untuk kehidupan gue gitu. Karena kan memang kalau di basket pro itu secara materi ya jauh lah kalau dengan ini. Tapi kan sebenarnya gue bisa gitu, waktu itu kayak, shit padahal kan gue bisa, habis itu gue iya iya still iya. can do it gitu. Cuman agak sedikit kayak, harusnya that time tuh gue lagi prime-prime-nya juga, harusnya gue bisa. Tapi karena waktu itu memang masih ada kontrak-kontrak yang memang harus stand, tapi kalau gue mau, gue lebih kayak, bisa untuk mengatur semuanya pasti bisa, sebenarnya bisa, cuman emang gue kayak, "Udah nggak usah deh, nggak apa-apa lah udah," gitu. Itu aja sih, just that one thing. Wow. The rest gue udah bersyukur semuanya. Ya kayak di momen itu kayak sangat penting buat lu dan kayak ngambil decision itu nggak mudah. Iya, nggak mudah, benar, itu sangat-sangat tidak mudah. Mungkin satu hal di situ yang ada juga kayak, itu kalau dibilang, eee, mungkin ada faktor, apa, father figure, Ya, ya kan? Di situ kan kadang-kadang gue ngelihat emang teman-teman gue, father figure-nya tuh di situ yang oke. men-support lo secara kayak lebih, "Kamu Ya, harusnya lebih ini lagi, lebih" nah iya. gitu-gitu, gitu. Jadi mungkin di situ juga, ada yang kayak, oh father figure tuh perlunya tuh ada saat itu. Tapi cuman that one thing aja gitu. Wow, Mhm. wow. Oh, wow, itu keren banget sih. Awal mulai lu masuk ke dunia entertain ini gimana ya ceritanya? Dari awalnya model, terus Oh enggak, tiba-tiba jadi sebelumnya itu gue SMP, gue nggak suka, gue nggak mau. Gue anak main, anak olahraga basket, gue fokus basket. Gue bener-bener main, orang nggak suka, gue nggak mau tadinya. oh, Temennya nyokap itu, dia itu, makeup artist atau apa hair design atau apa di majalah Aneka zaman itu.
Terus dia bilang, kan nyokap kerja di salon waktu itu. Terus dia bilang, "Anakku coba aja masuk tuh cover boy," gitu. Ya coba aja kan, kalau emang nggak kepilih ya udah. Kalau nggak kan lumayan, foto, ada penghasilan gitu-gitu. Baik maksudnya untuk membantu karena kan tahu kalau nyokapnya kerja sendiri. Terus, "Oh ya boleh deh nanti kasih tahu, "Mau nggak foto nih ada buat ini pemilihan cover boy aneka." Duh apaan sih gue kayak, "Enggak gini." "Enggak coba udah foto doang." Datang foto udah, nggak usah ini lagi. Ah ya udah deh gitu kan, maksudnya ya udahlah nyokap ini nyuruh, ya udahlah ikutin. Mmm. Ya udah gue naik taksi tuh, gue inget banget kantornya di Cikini, gue dijemput nyokap di Pondok Indah. Itu kan macet kan, Pondok Indah Cikini zaman itu kan macet lah. Di taksi gue udah bete, gue udah tidur, udah deh pulang aja deh mau basket gitu-gitu kan. Iya ya udah mau main sama temen-temen, iya ya bentar bentar, udah nyampe, gue udah ngantuk, udah bete, muka gue ya udah foto, senyum apa udah. Udah akhirnya dimasukin ke pemilihan. Habis itu kan seleksi lolos berapa besar itu kan dulu ribuan kan yang ikut satu Iya iya iya, Indonesia. heeh. Lolos berapa besar, akhirnya finalis 20 orang waktu itu. "Kamu masuk finalis nih harus karantina." Wah, aduh males gini, "Udah nggak apa-apa," berapa 3 hari apa berapa, "Udah karantina lah." Hampir seminggu gitu. Enggak, ya karantina 3 hari, seminggunya itu proses, pemilihannya. Ya udah akhirnya dateng, ketemu 20. Nah karena gue suka main orangnya, ketemu orang baru ya, ketemulah teman-teman 20 orang itu dan angkatan gue tuh waktu itu seru banget orangnya, semuanya seru. Gue termasuk yang paling kecil kalau nggak salah, karena yang lain tuh udah 17, udah Di situ 18, ada 19. angkatan artis siapa aja? Yang Gue tuh sama Primus. Gue oh, tuh ya ya. sorry bukan Primus, sorry. Iqbal, ada Iqbal udah meninggal. Oh. Iqbal, terus gue sama Surya Saputra. Oh, wow. Gue sama Surya. Surya Saputra, terus, yang lainnya siapa lagi ya? Lupa deh. Adalah yang lainnya gue juga, nggak tahu. Ada Iqbal tuh pemain sinetron udah meninggal deh. Mmm, ya itu gitu, akhirnya karena datang akhirnya seru orang-orangnya. Seru akhirnya, apa, main ketemu orang baru, banyaklah ketemu siapa-siapa. Akhirnya di situ gue seneng, karena angkatannya seru. Ya udah akhirnya seneng, kepilih, akhirnya gue, pas acara menang juara favorit itu jadi pilihan pembaca. Ya udah gue seneng, terus foto gini-gini, nggak taunya ada uangnya, ada duitnya. Mmm. Walaupun gue inget banget pertama kali gue foto, gue dibayar 125.000 apa berapa, 100 25.000, di tahun berapa ya? 94. Gede Gede, banget itu, gede buat banget sih. SMP gede. Iya, tapi Buat tahun itu juga SMP itu gede kayak juga dapat sih. 1.000.000 sekarang kali ya, Iya. gitu. Tapi Iya. zaman dulu segitu gede banget juga Iya, tahun apalagi segitu. anak SMP. Seneng kan gua, wah bisa nabung, nyokap bilang, "Nabung ya," gini, nabung, akhirnya ini beli sepatu sendiri, akhirnya gua bayar uang sekolah sendiri. Dari SMP itu Wow. gua udah bayar uang sekolah sendiri. Jadi nyokap selalu bilang, "Yang paling penting kamu sisihin buat bayar uang sekolah. Sisanya kamu mau jajan nggak apa-apa, tapi uang sekolah kamu harus bayar sendiri," gitu. Jadi akhirnya gue, jadi gue malahan seneng pengen kalau bisa dapet kerjaan biar bisa bayar uang sekolah, habis itu gue bisa jajan yang lainnya. Mulai ada traktir teman-teman. Oh seneng banget kan zaman dulu traktir ke PIM aja nonton aja udah happy-nya Oh kayak iya, itu apa. sih tahun-tahun itu sih Traktir gila sih. makan, Wendy's zaman dulu apa tuh udah kayaknya udah keren banget di traktir Mario makan sudah happy banget. Seneng juga dan gue seneng gitu kayak teman-teman gue juga, wah happy, oh seneng gitu kan. Jadi menurut dia kan kayak, "Oh ini punya apa, dapat ditraktir gini tuh susah makan." Jadi gue happy men-share apa yang gue dapat untuk teman-teman gue juga. Akhirnya gitu, akhirnya dari situ dan terus sampai sekarang dan, ya gue bersyukur gitu karena, dan itu positif kan, maksudnya bukan Ya, yang suatu hal yang ini dan yang gue senang adalah keluar kota, makanya gue tahu Indonesia, gue ngelihat semua kota-kota apa, kayaknya semuanya gratis. Itu kan bersyukur banget ya itu zaman sebuah zaman dulu privilege susah yang banget iya, orang-orang pengen banget bener, itu posisi yang kayak lu. sangat-sangat seneng Mhm. gue, apa, akhirnya ketemu tempat baru dan kayaknya semenjak itu, akhirnya malah gue senang traveling itu karena itu kayaknya, Oh, mhm. wow, keren banget. Dari situlah mulai masuk ke dunia acting tuh Abis itu 96 apa 97, itu ada pertama sitkom Indonesia pertama judulnya Gen X. gue pernah Sutradaranya Rizal denger deh Mantovani acara kayak gitu, di gue pernah Antv denger. dulu, sutradaranya Rizal Mantovani.
Ya Avantgarde lah. Avantgarde itu emang grup top, selalu bikin video klip gitu-gitu. Ada bagus, inilah oke, orang-orang jebolan situ tuh gila-gila lah. Eee, Terus, ya itu Gen X itu, sitkom pertama. Itu pertama kali gue syuting, sitkom. Baru habis itu film, habis itu iklan gitu-gitulah. Mhm. Wow. Tapi kalau dilihat dari cerita lu kayak hidup lu baik-baik aja ya? Maksudnya dalam arti kayak, Maksudnya baik-baik tuh lempeng-lempeng gimana? maksudnya lempeng-lempeng aja gitu, maksudnya lempeng-lempeng Maksudnya aja. nggak ada yang Iya, aneh-aneh maksud apa? bukan aneh, maksudnya kayak kehidupan lu gua nggak ngelihat gini Bang, gua nggak ngeliat kehidupan lu itu kayak, kalau manusia kan ada beberapa orang yang kayaknya turun, jebret, naik, kalau nggak Oh ini, ya, kalau lu kayak sebetulnya stabil-stabil kehidupan aja. kecil gua itu kan gila loh. Saya lo anak SD tiap hari naik bus, emang lu pikir itu hidup yang uang jajan cuman mungkin nggak nyampe 500 perak, gua harus minta-minta temen jajanin apa. Sampai minta-minta Oh temen, iya, wow. iyalah, gua nggak bisa jajan sendiri sih sampai gue punya uang sendiri SMP itu baru. Bener-bener gue minta banyak, gue tahu teman-teman gue pasti masih inget lah yang Mario selalu minta nih makan, minum, minta jajan gitu, "Jajanin gue dulu dong," kata gue ganti, ngutang sama ibu kantin. Itu banyak, maksudnya cerita-cerita gue itunya sih, itu sih cerita kecil gue tuh ya yang gue bilang yang anak kecil mungkin nggak pengen kalau zaman sekarang kayak gue, kayak gue kecil waktu itu, gitu. Jadi, ya dan waktu udah punya pekerjaan pun juga banyak yang, ya apa ya, misalnya berantem, yang begitu-gitu lah banyak lah dengan, permasalahan-permasalahan gue juga banyak. Cuman kan, again karena gue tahu, mungkin karena gue, hubungan ya gue pribadi dengan Tuhan tuh sangat kuat ya, gue ngomong pribadi ya. Jadi gue tahu kayak, gue selalu tahu kalau ada, hal yang ibaratnya bukan tidak baik ya, tapi nggak orang nggak suka lah gitu. Misalnya hal apa yang terjadi sama gue, misalnya tiba-tiba gue sakit, atau gue ada masalah, gue tahu itu dari Tuhan. Jadi bukan Wow, ya. kayak kayak gue, "Kok gue, kenapa nih gue begini? Padahal gue baik-baik aja kan, gue nggak pernah ini. Mhm, Kenapa Tuhan ngasih gue gini?" Wah, malah mhm. gue nggak gitu, karena gue tahu mungkin Tuhan ngasih sesuatu untuk gue menyadari hal kayak gue jangan gede kepala, gue jangan terlalu tinggi, gue jangan terlalu ini ya, jadi kasih nih langsung dak dak pasti Oh, ada. oh, Dan gue yakin semua orang pasti begitu. ya, Tinggal dia sadar atau enggak. ya, itu tuh. Itu di situ momennya. Dia sadar atau enggak, atau dia malah komplain. Dia malah komplain, "Gue baik-baik aja. Gue baik dengan keluarga gue ini, tapi kenapa gue masih begini, kenapa gue masih belum bisa hebat, belum bisa ini." Ah, when you keep complaining, Mmm, then lo akan ngerasa kalau right. again, lo tahu berapa orang yang lebih banyak usaha, lo begini aja lo komplain. Gimana kalau lo nggak dikasih kekurangan yang lebih lagi? Nah gitu. Ini menarik, ketika, di masa kecil lu itu Bang, yang kayak jajannya susah, bahkan, mau makanannya musti kayak kalau bahasa zaman dulu apa triki-triki kayak, Iya, cobain takutnya ada racunnya nih, ini ah, iyalah ya siapa? hal-hal yang stupid kayak gitulah, kayak gitu. Nah, dengan ya lu beli sesuatu juga susah, jajannya juga susah banget gitu ya, makanya yang tadi gue cerita bahwa makanannya juga musti icip-icip punya temen. Akhirnya lu menjadi artis, menjadi mungkin awal lu tadi bilang pemain sitkom dan Iya, iya. sebagainya, mulai muncul uang, kepribadian lu berubah seberapa jauhnya? Ketika lu yang tadinya nggak punya duit banget nih, ketika lu punya duit banget, apa yang terjadi dalam diri lu? Gue sih makanya gue sangat bersyukur sih yang gue sih nggak, malahan gue nggak berubah, malah gue seneng men-share apa yang gue dapat buat kebahagiaan gue dan teman-teman gue. Jadi gue memang sangat senang dari dulu untuk ngajak temen gue, kayak temen gue syuting, "Yuk habis itu kita pergi makan, kita pergi ini semuanya gue yang bayar." Sering banget gue begitu. Karena gue tahu ya zaman apa ya, anak SMP, anak SMA sampai sekarang pun juga nggak semua ada penghasilan. Iya, iya. Ya mungkin sekarang lebih gampang ya jadi konten atau apapun lah gitu-gitu, konten kreator banyak lah, temen maksudnya dulu tuh nggak bisa, nggak ada. Bener-bener nggak ada, lu mau apa penghasilan, paling nggak tahu deh zaman dulu jual apa ya, nggak ngerti juga gitu, kayak di sekolah bawa apa, "Ini gue jualan ini." Juga Wow, kalau sekarang kan banyak ya, apa bisa iya. dijual, gelang kayak apa-apa gitu.
Dulu nggak ada. Jadi ya gue malahan semakin gue eh, apa ya ada penghasilan, semakin gue men-share dengan teman-teman gue gitu kayak gue lagi dapet kerjaan, yuk besok kita makan ke kantin ini gue yang bayar, gitu-gitu Soalnya kan, malahan. mindset kita atau ego kita ataupun bahasanya mungkin kalau secara, spiritualitas ataupun religius, setan gitu ya, iblis gitu ya. Kadang justru di titik kita menengah-menengah itu tuh yang paling struggle-nya. Karena kan walaupun kalau mungkin zaman sekarang kalau di zaman sekarang dan lu titik yang sekarang mungkin beda gitu, tapi mungkin titik yang kayak masih menengah-menengah yang lu bilang tuh baru dapat uang seberapa dan sebagainya itu gue ngerasa bahwa itu titik ininya loh, titik apa ya namanya, titik yang bener-bener struggle-nya dan titik yang bener-bener kayak kalau apa sih bahasanya kalau misalkan kayak demam berdarah titik kritisnya. Oke. Ngerti Ya nggak sih ya ya maksudnya? ya ya. Kayak titik-titik yang kayak kalau mungkin kalau sekarang beda nih, kalau zaman dulu masih titik-titik yang baru-baru mulai ada duit, megang uang dan sebagainya. Iya, ngerti Ngalamin ngerti. nggak sih kayak gitu? Titik kayak gitu nggak sih? Eee, iya ngalamin tapi, mungkin karena itu dia, karena pelajaran hidup gua sebelumnya udah lebih 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 bukan lebih susah lah, lebih ini, jadi gua akhirnya mengerti gitu kalau pas gua dapet ini gua nggak boleh, eee, apa ya, nggak boleh jadi kayak ya gitu gede kepala Mhm. ataupun ngerasa hebat di titik krisis yang ini nih lu dikasih segini lu gimana gitu, jadi ini enggak, jadi songong, jadi belagu, jadi ini enggak. Karena gue tahu kayak, wah gue dulu tuh susah jadi dapet ini nih gue nggak boleh gini apa, gue nggak boleh ini karena ini tuh nggak gampang gue sampai di titik ini nih gue nggak gampang, gue tahu sangat susah gitu, itu bener-bener nggak gampang loh, gitu waktu waktu zaman dulu apalagi ya, waduh apa, persaingan sikut-sikutannya gini-gini tuh lebih gila lagi, lebih ngaco lagi lah, Wah, itu tuh yang gitu. gue ingin tahu tuh bahwa Mhm. apa sih perbedaannya yang lu alamin sekarang, dunia entertain terutama dunia aktor ya, zaman dulu sama sekarang, perbedaan signifikan yang lu rasain tuh seberapa jauh ya? Wah kalau zaman zaman sekarang tuh, ya itu gue lebih ke attitude attitude orangnya tuh sangat kurang menurut gue, terutama Banyak yang sama cerita kayak yang gitu sih juga kayak Samuel Rizal juga cerita hal itu sama gue. What happened sih? Maksudnya apa yang terjadi sih dengan orang-orang baru zaman sekarang? Gue ya bingung. karena kan mereka ngerasa misalnya gini, kayak lo misalnya jadi content creator, lo misalnya ngetop, lo misalnya, YouTuber deh gitu, lo Hmm. ngetop tiba-tiba lo subscriber lu udah 10 juta, Hmm. pokoknya udah ngetop lah gini-gini, terus lu ketemu gue, gitu kayak sekarang nih. Kan pasti lu ngerasa kayak, gue lebih top daripada lu sekarang. I Jadi, see. ya lu mungkin top zaman dulu, tapi kan sekarang gue yang ngetop. Nah, attitude-attitude kayak gitu tuh banyak banget. Sementara kita zaman dulu, nggak ada, selagi lu baru masuk di dunia entertain, ini orang maupun udah nggak ngetop, udah nggak apa, tapi dia lebih tua dari lo atau apa, ya lu harus cium ibaratnya cium tangan, nggak harus Iya cium iya tangan, iya, tapi I know. Gue sowan, ngerti "Halo maksudnya. Mas," dia gini, diajak ngomong, terus kalau misalnya datang nih tempat tempat apa, tempat nunggu kita gitu duduk, ya harus kasih dia misalnya duduk yang sofa, ya dia yang sofa, kita yang duduk di pinggiran atau duduk di bawah. Tapi kalau sekarang kayak misalnya anak sekarang nih, siapa gitu yang udah top banget, YouTuber top ini duduk di sofa, ya misalnya gue datang atau siapa yang lebih tua datang, ya dia santai aja. "Eh Hmm. Mas gini gini," ya ya, gitu kayak ngerasa, ya kan lu tahu gue top kan, Hmm. gitu. Ya. Ya nggak apa-apa gue di sini, ya lu cari aja tempat duduk lain. Hmm. Sesimpel kayak hal kayak gitulah, gitu. Jadi itu banyak terjadi. Ya again karena menurut gua ya gitu, karena dia ngerasa ya sekarang tuh udah beda dunianya, teknologi udah semuanya sosial media udah itu. Jadi ngerasa udah bukan ngelihat, eee, lebih sopan sama yang tua gitu udah nggak perlu. Kayak ya Iya iya. gua lebih diperluin kok di sini. Gua misalnya gua pemain utamanya Nah, gitu. itu tuh Nah, gua kan udah pemeran utama. gue Lu bisa tetap ngerasain, gue bisa pemeran, tahu. lu cuman sampingan doang, lu cuman apa, pemeran pembantu doang. Ya gua kan pemeran utama. Mau lu lebih senior, ya gue tetap yang harus lebih penting di sini, ya kayak gitu-gitu. Itu banyak banget sekarang. Beda banget ya sama zaman dulu ya? Jauh, wah kalau dulu kayak gitu, dibentak saat itu juga dibentak, digampar. Serius? Bener, kayak, Pertanyaan siapa gue lu? satu, lu pernah ngalamin? Keluar lu gitu. Ya enggak, gua kan langsung tahu, gua kan udah
udah banyak belajar dari dulu, terus nyokap juga udah ngasih tahu segala macam, enggak. Tapi gue pernah ngalamin ada orang yang begitu ke gue, Heeh. ya gue bentak langsung. Hah? Gue bentak langsung. Heeh. Iya langsung. Guanya yang digituin gitu. Heeh. Tapi zaman dulu, ya gue bentak langsung dan dia langsung kayak, "Oh iya maaf, minta maaf," gitu gini-gini. Itu Terus sampai ya digampar gitu, pernah ada sampai digampar? oh enggak lah. Ya kalau dia masih nyokot mungkin gue gampar saat itu. Cuman kan kru sutradara kayak langsung udah Mario udah ya apa ya, ngedamain lah. Gue bilang ya kasih tahu aja sopan santun lah gitu. Oh iya iya kayaknya kasih tahu gini, kayak minta maaf udah. Mungkin kalau dia masih ini ya gue gampar. Saat itu kan buset saat itu mah lo apa dikit gampar lah, langsung Dan nggak ada hajar. kayak foto bukti Nggak atau apa ada, gitu. nggak. Jadi bener-bener berantem ya laki-laki banget. Iya, Kan udah kayak hajar. lu gampar gue visum nih. Iya apa sosial media tag ini tag itu viralin gitu. Nggak ada zaman itu. Gila ya, memang Mhm, beda banget. mhm. Bang, lu kan banyak banget meranin karakter film kayak gitu. Kalau nggak salah udah berapa banyak sih? 40 atau Oh 50? enggak segitunya gua kalau film ya, kalau Ya, film film. enggak, film gua kayak baru berapa ya, 9 apa Oh, berapa, bohong. sedikit gua kalau film belum banyak gua. Oh. Heeh, Nah, film tapi belum banyak. justru yang gue ingin tahu bahwa gini, eee, kita kan gini, hidup ini kan kita itu selalu memakai topeng. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ketika lu mungkin ngobrol sama orang tua seperti apa, Ya, ngobrol sama kakak lu seperti apa, ya, bahkan lu ngobrol sama gue saat ini juga seperti apa, kan ya, setiap orang mempunyai topeng masing-masing. ya, Menurut gue salah nggak? Nggak salah, memang itu manusia, memang sistem itu manusia. Nah, ya. tapi pernah nggak sih akhirnya karena lu memerankan banyak karakter ataupun ya ketemu orang sebagai pernah nggak sih satu momen yang kayak, diri gue siapa ya?" Kayak ngerti nggak sih lu kayak lupa sama diri lu sendiri, bukan berarti congkak Oh, ya, ngerti tapi ngerti. kayak Lupa sama ini gue aslinya gitu. personality. Sebenarnya gua enggak sih, gua nggak pernah, karena gua memang selalu nge ngelatih diri gua untuk, eee, stay on the ground gitu, kayak lo harus Ya injak tanah grounding. terus gitu, lo harus stay humble, stay on the ground. Jadi, kalaupun gue misalnya jadi diri 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 apa, yang lain gitu, lagi syuting, lagi apa, ya once gue selesai syuting hari itu pulang ke rumah atau karakter pulang, ya gue udah harus oke gue Mario lagi gitu, udah bukan orang lain lagi. Tapi begitu gue masuk set baru mau ini, besoknya gue udah tahu ya gue baca, gue langsung fokus dulu, oke gue harus jadi dia gini. Tapi gue nggak pernah untuk jangan sampai sih, itu ya menurut gue itu lumayan, Karena kita eee, sehari-hari aja kadang-kadang ketemu orangnya pasti mempunyai personality yang berbeda-beda, ngerti kan maksud ngerti gue? ngerti Dan itu ngerti. menurut gue Itu kan normal mood. aja. Iya Iya, sebenarnya normal, karena kan tergantung normal. mood lu juga, apakah saat itu lagi ada masalah apa, lagi apa. Tapi again maksud gue itu harusnya ya kalau gue pribadi ya, eee, lu nggak bisa apa ya, bukan menularkan atau ngasih reaksi untuk mood lu saat itu gitu. Karena Mmm. ya lu harus tetap, ya lu ketemu orang tua harus sopan, lu ketemu anak kecil juga harus baik, nggak perlu harus jadi kayak, "Ah, gue gak enak, minggir lo." Kan anak kecil nggak tahu apa-apa. Right. Mungkin dia ini gitu, terus ketemu orang orang tua kayak, "Ah, gue males ini apa, ini nggak ngapain sopan, gue lagi bete, gue lagi Mmm. ada masalah di rumah atau Mhm. masalah di kerjaan." Mhm. Ya enggak, lu tetap ya, "Pak, Bu," apa, ya tetap harus baik lah gitu kan. Maksudnya apa sih salah, maksudnya lu tuh nggak ada mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan suatu yang begitu untuk baik sama orang loh. Baik sama orang tuh nggak ada ininya, nggak ada apa ya, nggak ada, eee eee, Batasnya, nggak ada salahnya, nggak ada nggak ada, ruginya. iya nggak ada ruginya, dan lu nggak ada rugi apa-apa kalau lu baik sama orang. Malahan itu akan mengeluarkan energi positif yang orang itu malahan akan ingat ingat dan akan jadi apa ya, jadi akan bisa lebih baik. Atau jadi lebih akan habis itu dia habisin ngomong ke orang atau apa, itu akan Ya. jadi positif, give you positif ini, baik lagi ke lu gitu, di sekitaran lu, dan itu kan mempengaruhi kehidupan lo. Tapi Mmm. kalau lu udah diomongin orang, "Ah, dia gini gini," begitu ketemu belum kenal aja orang udah, "Ini kan yang waktu itu ini, oh iya deh udah males." Kan lu pas ketemu kayak, "Kok dia begini ya? Oh ternyata gua waktu itu pernah begini dan orang udah langsung Oke. ngomongin, langsung ini," gitu. Tapi kalau udah, oh dia baik, dia santai, oh ya orang orang akan baik, jadi juga belum ketemu aja, dia baik banget ya? Kenapa ya? Ternyata dia udah pernah ada feedback, "Oh Mario tuh baik, Mario tuh ini." Kita juga jadi, "Oh iya oke," oh jadi seneng padahal belum kenal, belum pernah ketemu, belum apa.
Itu yang kalau misalnya itu bisa ditularin ke banyak orang dan ya hopefully it's gonna be nice gitu, orang Wow, akan lebih fine gitu. wow. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu ditanyakan sama Mario yang mungkin dulu banget gitu ya, mungkin yang masih remaja banget gitu, Bang. Apa jawabannya seperti ini juga? Iyalah Oh, wow, iyalah, so karena good. kan gue itu lagi gue bilang karena kehidupan kecil gue itu yang gue udah banyak belajar dari situ gitu. Itu yang, Mhm, eee menjadikan gue ya seperti ini gitu. Karena kalau itu mempengaruhi sih menurut gue kehidupan masa kecil, masa remaja, kalau udah salah mendidiknya ataupun kehidupannya salah, itu akan ke depannya akan berat. mhm. Walaupun setiap orang bisa berubah anytime, kapan aja, bisa belajar kapan aja. But again maksudnya itu mempengaruhi gitu. Wow, Mhm. mmm, gue melihat lu orang yang sudah terkenal, menjadi artis dan sebagainya, aktor, termasuk, kakak lu menjadi seorang fashion designer gitu ya. Pastinya elu dilihat seseorang bukan orang-orang yang biasa-biasa aja, ngerti nggak Mas gue? Ngerti ngerti. Nah, yang di mana apapun yang statement lu, apapun cara berpikir, itu akan mempengaruhi, sebenarnya nggak akan mempengaruhi gimana temen bagi masyarakat kita, you know lah, akan mempengaruhi buat mereka Iya padahal iya iya. ya, tapi justru gue ingin tahu deh, dengan, value lu yang mungkin gue takut salah ngomong nih sama lu, eee, Nggak yang apa. mungkin, saat ini, gue nggak bilang nanti ya atau Iya gimana, iya. saat ini yang lu belum mau menikah gitu dan Mhm. bahkan mungkin kalau di you know, kalau di Indonesia gitu ya, menikah itu suatu hal yang kayak penting banget gitu, Iya tapi iya iya. sedangkan kalau luar negeri gitu kan, bahkan orang luar negeri aja kan, mungkin di Amerika gitu ya, yang di mana mereka belum menikah tapi tinggal bareng, ya mungkin maybe 7-Eleven, whatever itu ya. Iya. Nah, tapi karena lu mempunyai keputusan seperti itu gitu ya, tapi itu sebenarnya mempengaruhi maksudnya dengan pandangan masyarakat dan sebagainya, itu mengganggu buat lu banget nggak sih sebenarnya? Karena itu kan balik lagi ke pribadi, orang ya. Kalau secara gue pribadi sih sangat tidak mengganggu. Terus juga sebenarnya kalau misalnya ditanya keputusannya tuh bukan gua nggak mau menikah. Ya gua nggak bilang gitu Iya ya, gua makanya, bilang heeh, maksudnya belum mau. bukan nggak mau, cuman memang belum ketemu dan maksudnya secara kan itu kan menikah itu kan pribadi ya, maksudnya orangnya pribadi yang Iya mau menikah iya, atau enggak, atau maksudnya dia decision-nya itu dia, orang itu, gitu. Jadi nah secara kalau, konteksnya ini sekarang kan ke gua ya, jadi ya gua memang belum ketemu aja orang yang cocok sama gua. Yang mmm, emang, "Oke yuk, gue mau menikah." Ini emang belum ketemu aja. Jadi bukannya gue oh, bilang, "Enggak, gue gak akan mau menikah." Itu enggak. Gue sampai sampai saat ini pun gue percaya gue mau menikah, gue mau dan gue mmm, pengen punya anak, gitu. Cuman mmm, memang I take my time, kalau gue nggak mau untuk kayak better gue lama prosesnya tapi udah dibanding gue buru-buru tapi right. Ya another ya ya problem ya, gitu. banyak Karena yang gue kayak juga gitu soalnya belajar zaman sekarang. ya, gue belajar dari keluarga gue sendiri, gue Iya, belajar right, dari setuju. teman-teman gue banyak banget, ya apalagi di dunia entertain juga banyak banget. Jadi banyak yang maksudnya ngumpulin dan gue juga mempelajari diri gue sendiri. Kayak gue juga masih maksudnya dengan gue pribadi ini kan nggak banyak maksudnya mungkin orang bilang, "Wah namanya lu juga dunia entertain, keren, apa-apa semua, masa nggak ada yang mau?" Ya bukan ini kan bukan masalah. Siapa yang mau atau nggak ada Heeh, yang mau gitu dan tapi. bukan lu bukan mau kawin atau married dengan orang hanya orang ibaratnya public figure dan punya fisik yang bagus, kan ada karakter. Kan ini ngomongin long term seumur hidup lah ngomongin. Jadi, ya gue harus ketemu orang yang cocok dengan karakter gue. Dia mau menerima oke, gue juga oke dengan dia. Jadi bukan masalah physically. Kalau physically ya gue bisa kawin 30 kali lah. Banyak cewek cantik, banyak yang mau gue kawinin, banyak gitu. Yang dia juga Wow, misalnya mau kawin, ya banyak kan. Tapi kan ini kita nggak ngomongin sesimpel itu. iya Marriage iya is iya iya, really complicated, like sorry right, gue aja yang I belum know. married aja, orang curhat, orang cerita, gue dengan kehidupan keluarga gue sendiri gue lihat, gue tahu gitu. Jadi gue mendingan dan gue sangat mengerti kayak, ya gue mendingan sabar dulu, tapi I'm happy kok. Gue nggak Mmm, ngerasa jadi banyak orang,
ini pernah gue bahas di Lawak Atas, gue pernah bikin YouTube sama keluarga gue. Merit itu tujuan hidup. Banyak orang yang berpikiran tuh begitu. Hmm. Kayak lu lahir, udah bayi, begitu anak kecil, tujuan hidup lu apa? Kawin. Ya bukan. Tujuan hidup lu gak kawin. Iya, Ya tujuan setuju hidup lu sih. ya lu jalanin. Nanti lu tahu lu mau apa, lu mau ini, lu mau ini. Nggak harus gitu. Kayak ibaratnya misalnya presiden gitu. Gue pengen jadi presiden. Emang lu harus kawin? Tujuannya ya lu fokus dulu jadi presiden. Ya kawin nanti itu akan ada datang istrinya atau apa ketemu. Tapi kan gue pengen misalnya goals gue jadi presiden atau goals gue jadi pilot, Hmm. goals gue jadi punya restoran, goals itu Tapi aneh sih, tujuan-tujuan hidup loh. ada orang goalsnya nikah itu cukup unik sih. Iya, masa tujuan hidup lu nikah? Habis nikah udah dong. Ya udah tidur aja. Kan udah nikah. Lu nggak usah Iya, nggak iya, usah iya, kerja. iya, iya, iya. Kan itu tujuan hidup. Udah tercapai ya udah lu nggak usah ngapa-ngapain orang tujuan hidup lu nikah gitu. Nah, itu yang suka salah perspektif orang. Maksudnya nikah itu part of your life, bukan tujuan hidup lo. Itu bagian dari hidup lo. Lu nggak nikah juga itu bagian dari hidup lo menuju goals lo itu gitu. Lo cerai juga itu part of your life. Lo apalagi misalnya eh ya misalnya ya nikah ya pacaran, lo putus, lo apa itu tuh semua part of your life menuju lo pengen jadi apa gitu. Jadi Right, tapi setuju. bukan tujuan hidup lo. Kalau tujuan hidup lo ya nikah, that's it. Selesai hidup gue. Udah, gue mau ngapain lagi? Gue mau ngapain lagi? Orang tujuan hidup gue nikah, selesai dong Iya. gitu. Nah, yang menariknya adalah, selain itu lu mempunyai kakak yang memilih, maaf ya, Iya, transgender, iya, yang di mana, eee, justru gue melihat bahwa ketika lu punya pemikiran tentang pernikahan seperti itu, dengan kakak lu mempunyai, apa namanya, transgender juga, iya. itu akhirnya membuat lu melihat dunia ini seperti apa ya? Karena hidup lu Ah, berwarna banget nih, iya, iya, gitu kan? iya. Sebenarnya karena keluarga kita tuh sangat open minded ya, Mhm. jadinya mmm, kita tuh tahu maksudnya kenapa Asia memilih seperti itu tuh karena kita open minded kita tahu gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar pilihan, ini kan gila ini lebih lebih complicated daripada merit, Oh mana iya, pilihan ini gitu, iya, lebih betul. lebih gila lagi ini Oh iya. pilihan ini dan tapi kita tahu, kita sangat tahu jelas dia itu kenapa memilih itu, terus kenapa seperti itu akhirnya kita tahu, kita nggak merasakan apa yang dia alamin dari Iya, kecil loh, iya, gitu. Jadi ini bukan decision making hanya dibuat dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 10 tahun, enggak, ini dari kecil dia merasakan hal itu. Yang kita semua nggak pernah tahu, itu bergejolak di kehidupannya dia. gue sebenarnya pengen ngegali ini nih, cuman Iya. kayak gue mikir kayak sayang banget, gue kayak menarik banget nih cerita kakak lu, gue kepengen ngundang juga deh ke sini. Oh iya Kayak boleh seru boleh banget nanti, kayaknya, iya pasti boleh nanti kalau gue coba. nanya gini Iya kayaknya iya kayak iya, nanti dia lagi di luar negeri sekarang, lagi di Berlin. oke, Nah jadi, ya itu, jadi dia itu punya gejolak yang luar biasa, yang akhirnya dia membuat decision ini dan buat gua memang kalau gua pribadi ya maksudnya mungkin semua orang juga ya, bahagia itu adalah, yang akan mempengaruhi hidup lo ke depan, di mana pun. Kalau lu nggak bahagia, once you're not happy with your life, lu sendiri pribadi, pasti hidup lu berantakan. Pasti gue jamin. Nah, dia itu selama ini nggak bahagia dengan hidupnya. Bayangin nggak lo? Dia tuh kemarin umur berapa ya? Uh, umur kemarin dia umur berapa ya? 44 ya? 45 ya mhm. waktu dia itu. 42 ya lupa gue. Pokoknya udah bayangin selama 40 tahun hidupnya miserable. Can you imagine? Yang kelihatannya tuh baik-baik aja padahal dalamnya dia tuh Right, gue bisa ngerasain, I jadi know. itu decision yang emang dia bikin dia ini udah dia pikirin matang-matang karena memang dan sekarang dia udah bahagia 100% happy, 100% bahagia, beda hidupnya. Dan maksud gua then it's a good decision for her gitu. Karena bahagia, karena dia jadi lebih bahagia. Jadi it's not about ada aspek lagi gitu. Ini bukan tentang opini orang, ini bukan tentang
apalagi ya, bukan tentang value yang orang terhadap lain-lain lah. kita. Heeh, Heeh. apapun itu. Ini tentang kehidupan pribadi. Hmm. Jadi ya ibarat kayak sekarang lu bilang, kenapa gue bilang gue bahagia. Belum tentu kalau gue decision gue married umur 30 atau 35 Ya. kemarin with someone ini, tapi gue nggak bahagia, then I made a stupid decision, bukan stupid Ya, maksudnya ya. a wrong decision then. Iya, iya. Tapi saat ini gue totally bahagia dengan apa yang gue saat ini sama kayak dia gitu. Dia made decision Sometimes gitu. Kebahagiaan itu terkadang kita selalu lupa bahwa kebahagiaan tuh memang mesti nyari di diri kita sendiri. Kita Tapi sendiri. terkadang kebahagiaan itu stereotipnya orang-orang bilang bahwa mesti ke orang lain, mesti ngebahagiain orang lain. Nah, itu yang akhirnya menurut gue kayak Itu benar. lu jadinya kayak nyenengin orang tapi lu sendiri kekikis juga. Lu kayak lilin No, gitu nerangin tapi orang tapi lama ngerti, lilin tapi lu itu benar. habis gitu. Tapi itu benar. Tapi kalau lu belum bisa bahagia dengan diri lu sendiri, lu nggak akan bisa Right. bahagiain orang lain. Itu. Yeah. Itu makanya. Jadi lu hanya fake. Hmm. Lu bahagia-bahagiain, tapi gue yakin abis lu pulang ke rumah, lu Wow. sakit, itu yang lu kena mental health dan lain-lain itu ya di situ. Karena lu belum bahagia sebetulnya. Wow, tapi kayak dengan kejadian kakak lu mempunyai decision seperti itu bang, kayak itu juga momen lu untuk belajar untuk menjadi kayak kakak lu untuk bisa ngambil decision juga gak sih? Itu kayak sebuah kayak apa ya, menurut gue kakak lu itu secara tidak langsung mengajarkan lu gitu ya untuk bagaimana seseorang mesti bisa ngambil decision. Iya right? dong. Kan it's about you. Ya. Ini bukan tentang siapa-siapa. Lu yang tahu diri lu, nggak akan ada orang lain yang tahu tentang diri lu. Lu yang hidup dari nol sampai lu saat ini umur berapapun lu itu. Lu yang tahu. Masa orang lain yang decision lu harus begini. Kayaknya saatnya lu harus ganti kelamin. Kayaknya saatnya lu harus kawin sekarang. Enggak, besok lu harus cerai. Masa orang lain? Ya, It's you. Ya, ya. Your decision. Ya. Lu yang tahu diri lu, udah bener-bener lu. Gue pengen kerja jadi direktur. Ah, nggak enak. Besok gue nggak mau deh. Gue besok balik. Gue besok mau punya restoran sendiri aja. Gue mau punya es cendol gerobakan di pinggir depan rumah gue. Tapi gue happy. Kenapa? Orangnya, padahal dia kemarin direktur bank. Right. Gini-gini. Lu nggak tahu gue jadi direktur bank. Stres hidup gue. Bos gue gini-gini. Lu nggak ada yang tahu. Gue punya es cendol depan rumah. Gaji gue setengah. Tapi gue bangun pagi. Halo, selamat pagi. Happy. Itu nggak bisa dibeli. Lu mau punya duit 10 triliun. Betul. Tapi lu setiap hari stres. Minta ampun. Sama lu punya duit berapa? 100 juta atau 10 juta. Tapi lu happy tiap hari gini-gini. Lu pilih yang mana? Kalau gue pilih yang 10 juta. Ya. Ngapain lu punya triliun tapi lu stres, akhirnya apa? Bunuh diri. Apa? Lu ngancurin semuanya. Lu ini akhirnya lu sakit deh. Gak usah bunuh diri deh. Lu punya penyakit. Kan semua sakit dari stres. Lu masuk rumah sakit. Terus 10 triliun buat apa? Lu diem di rumah sakit begini. Tapi tabungan 10 triliun. Tapi lu begini. Dengan infus semuanya. No What for? way. Are you happy? Are your No. family happy? Enggak. 10 juta lu bisa jalan-jalan lu sama keluarga lu cuman pergi ke restoran Padang atau apa lu makan gini, tapi lu pergi bisa ke ini, lu bisa ke Bandung, lu bisa kemana ya. Itu entar dapat lagi duit 10 juta, yuk kita ke Bogor yuk, kita cuman gitu-gitu. Tapi lu bisa activities with your family, with your friends. That's happiness. It's you. It's Wow. only you yang bisa. Wow. Yang gue pasti yang gue nggak tahu ya, tapi kayak gue meyakini hal ini yang terjadi di lu bang sama kakak lu dan nyokap lu, kayaknya kalian berdua itu kakak lu sama nyokap kayaknya gampang bisa menerimanya gitu ya. Bukan, enggak, nyokap enggak. Oh enggak, Nyokap justru enggak. Itu Nyokap gimana enggak, tuh gue ceritanya? juga enggak. Bukan enggak, tapi maksudnya kalau gue berusaha mendengarkan. Karena again gue sudah sangat mempelajari happiness gue pribadi. Jadi gue pengen tahu, is it your happiness atau apa nih gitu. Atau hanya karena apa doang gitu, kepengenan hasrat sementara atau apa gitu. Nyokap sih enggak lama. Nyokap berapa tahun ya, lama kita bergejolak itu lama. Tapi again abis itu gue bilang sama nyokap, ya itu kata-kata itu kayak, Mama mau ngeliat Asya bahagia atau enggak? Kalau mau, itu kebahagiaannya dia, itu pilihan dia dan dia bahagia dengan itu. Berarti Tapi lu yang kalau jadi enggak, penengahnya gitu ya? iya gue lumayan, ya gue ngobrol sama Asya, gue harus ngertiin juga perasaan nyokap. Karena kan seorang ibu juga ya Iya. melahirkan anak, Iya. tiba-tiba begini, tiba-tiba ini Iya. ya. Kita juga harus mengerti banget lah, gila gak segampang itu untuk oke, fine. Ini kan bukan Iya. keputusan, bukan hal yang
cuman pengen Bukan kayak tiba-tiba gue pengen potong rambut besoknya iya mau rambut lagi, botak, ini kan iya beda urusannya. beda gitu, totally beda. Jadi ya kita harus gue berusaha juga ngomong ke Asya untuk ngertiin juga perasaan dari segi nyokap, gue ke nyokap untuk ngertiin dari seginya Asya juga gitu. Jadi gue harus berada bener-bener di dua-duanya. Dan itu kayaknya momen pertama kali, gua nggak tahu ya, tapi momen itu kayak momen pertama kali, keluarga kecil lu berantakan banget ya kayaknya? Bukan berantakan Bukan tapi maksudnya kayak lebih bukan saya berpecah belah kayak ya something. sebenarnya nggak pecah belah, cuman ya it's a big problem. Jadi ada Mmm, bukan problem ya, tapi ada suatu hal penting yang kita harus bener-bener omongin, kita ketemu terus, kita apa ya, harus harus diselesain mhm, dan harus ada ekstra waktu mhm mhm. untuk itu segala macam gitu. Jadi, Wow, mmm ya kayaknya itu yang paling selama ini yang paling besar, masalahnya yang untuk mhm. kita kita iniin sama-sama terus gitu, selesain sama-sama. Tapi, ya gue ikut senang juga sih ketika lu ngomong kayak gitu bahwa kayak akhirnya bisa selesai semua dengan maksudnya dengan kondisi detik ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, Iya iya. kalian. Eee, Kalau misalkan gue pengen tahu nih, kalau misalkan, elu misalnya gini, ada nggak sih, ketakutan ataupun rasa ketakutan yang sebenarnya diam-diam sampai detik ini elu bawa sampai sekarang? Yang di mana mungkin rasa ketakutan itu mungkin bahkan, either itu temen lu, entah itu keluarga lu, entah itu siapapun tuh nggak ada yang tahu, tapi elu sebenarnya lagi ngebawa rasa-rasa ketakutan ini ada nggak sih? Apa ya? Agak susah tuh pertanyaan karena gue cuman takut sama Tuhan. Jadi, apa ya, kayaknya nggak ada ya, gue bener-bener, mmm, nggak ada sih, kayaknya bener-bener nggak ada sama sekali sih rasa ketakutan apapun itu. Bener-bener nggak ada karena ya again hidup gue masa kecil gue tuh udah Struggle. struggle yang keras banget gitu-gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran hidup yang ngebuat gua dan keluarga gua itu jadi sangat kuat. Jadi kayak kita tuh nggak ada ketakutan dan memang kita sangat, eee, kita punya faith sama Tuhan gitu. Mmm, Jadi gua rasa itu cukup gitu wow, untuk kita, ya kayak kalau emang ya takut semua orang ada lah takut gini, tapi, mmm, itu hanya a part of life aja, tapi bukan yang selalu kebawa terus wow, takut ini nggak ada sih yang kayak gitu. wow. Mhm. Mungkin the last question adalah, one day seorang Mario udah nggak ada lagi nanti Iya meninggal gitu ya, iya. lu pengen dikenal sebagai apa Bang, dan diingat sebagai apa Bang? Ya, mungkin apa ya, gue tuh selalu selalu bilang gue tuh kayak apa, pengen menjadi orang baik aja, kayak he's a nice guy gitu. Dia orang baik, dia menyenangkan gitu. Itu buat gue udah cukup di situ aja. Eee, Kayak selalu memberikan, apa, aura positif, energi positif gitu lah. Mungkin gue jadi penasaran gara-gara ngomong kayak gitu, mungkin satu pertanyaan yang bener-bener dalam banget bahwa, kalau hari ini ada hari terakhir, lu mau ngelakuin apa dan ketemu siapa? Wow, melakukan apa dan ketemu siapa? Uh, waduh waduh siapa ya? Eee, Harus satu orang ya? Up to you, bebas, Mmm, take mmm, your time. mmm, satu sih, satu gue pengen ya karena gue sangat gila, kayak gue bilang gue sangat gila basket, gue pengen ketemu Michael Jordan, udah pasti satu, mmm, cuman gue sebenarnya pengen satu lagi ketemu tapi udah meninggal kan, Mother Teresa. Eee, Jauh banget. iya, mmm, aduh, satu lagi siapa ya? Satu lagi, mmm
Hmm. Satu lagi mungkin Paus deh yang sekarang deh. Paus yang sekarang deh. Minta supaya no more war di dunia ini. Gak ada Wow. perang apapun itu. Wow. Wow. Thanks for coming, Thank Bang you. Mario. Terima Udah kasih. datang ke sini, udah banyak ngobrol sama kita. Dan teman-teman, kalau teman-teman nih ngerasa bahwa perjalanan hidupnya Mario ini benar-benar yang mungkin kalian juga ngerasain sama apa yang dia rasain nih, boleh banget kalian tulis di bawah tentang cerita kalian. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting kalian bercerita aja. Ini teman-teman, inilah biografi Mario Lawalata. Dadah, see you next time.